Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Cost Volume Profit Analysis. Yang A, analisis cost volume profit atau sering juga disebut dengan analisis cost volume profit, merupakan analisis yang dilakukan pada tahap perencanaan untuk menetapkan volume barang yang akan dijual untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu. Dalam melakukan analisis CPP, seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan harus dikelompokkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang akan bertambah atau berkurang sebanding dengan jumlah unit barang yang terjual. Sedangkan biaya tetap adalah biaya yang cenderung tidak berubah berapapun jumlah barang yang terjual oleh perusahaan selama tetap pada rentan tertentu. Format laporan laba rugi yang diperlukan dalam analisis CPP adalah laporan laba rugi yang membedakan biaya menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Laporan laba rugi ini disebut laporan laba rugi pengeluaran langsung. Baik, selanjutnya adalah rumus perhitungan cost volume profit. Yang pertama adalah konsep dasar CVP. Laporan laba rugi dengan metode direct costing terdiri dari yang pertama adalah pendapatan, yang kedua biaya variabel, dan yang ketiga adalah margin kontribusi. Nah, ketiga unsur ini berubah sesuai dengan jumlah unit yang terjual. Jika penjualan meningkat, maka yang pertama adalah pendapatan meningkat, yang kedua biaya variabel meningkat, yang ketiga adalah margin kontribusi meningkat. Nah, perusahaan perlu memaksimalkan margin kontribusi karena biaya tetap tidak berubah. Yang kedua adalah titik impas. BEP adalah kondisi saat pendapatan sama dengan total biaya tidak untung dan tidak rugi. Nah, rumus BEP per unit adalah titik impas sama dengan total biaya tetap per harga jual unit dikurang biaya variabel per unit. Yang ketiga adalah target laba. Perusahaan sering menetapkan target laba tertentu. Jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai laba tertentu dihitung dengan rumus unit untuk mencapai keuntungan yang harus dijual sama dengan total biaya tetap ditambah dengan target keuntungan per harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Nah, contoh soal perhitungan cost volume profit adalah PT Aman sedang melakukan tahap perencanaan laba. Informasi yang dapat dikumpulkan dari manajemen perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga jual per unit adalah 1 juta. 1000. Dan biaya jual per unit adalah 500. Total biaya tetap adalah 10 juta. Nah, total target keuntungan setelah pajak adalah 25 juta. Sedangkan tarif pajak adalah 25% dengan mempergunakan rumus yang telah dibahas sebelumnya. Maka yang pertama adalah mencari titik impas perusahaan adalah 10 juta, yaitu 1000 dikulang 500 sama dengan 20.000 unit. Langkah untuk menghitung unit terjual untuk mencapai tingkat keuntungan 25 juta setelah pajak. Perusahaan harus lebih dahulu menghitung tingkat keuntungan sebelum pajak, yaitu adalah 15 juta dalam kurung 25% sama dengan 20 juta. Yang kedua, hitung target jumlah unit yang akan terjual dengan menggunakan titik impas. Untuk menghitung target jumlah unit yang akan dijual yaitu 25 juta per 1000 dikurang 500 sama dengan 50.000 unit. Yang ketiga adalah hitung target penjualan dengan menggunakan angka 50.000 unit target unit tersebut. Yang pertama, angka tersebut akan diperbandingkan dengan kapasitas produksi perusahaan. Apakah kapasitas produksi perusahaan dapat memenuhi target penjualan sebanyak 50.000 unit tersebut? Nah, apabila kapasitas produksi perusahaan lebih rendah dari level tersebut, maka perlu dilakukan perbaikan asumsi penyusunan CVP. Misalnya, dengan menaikkan harga jual, meningkatkan kapasitas produksi, outsourcing, dan sebagainya. Selain kapasitas produksi, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat permintaan terhadap produk tersebut. Dalam hal ini, apakah pasar dapat memenuhi target penjualan? Jika permintaan memaksimalkan di pasar hanya 45.000 unit, maka perusahaan harus kembali mengubah asumsi awal, seperti menurunkan biaya tetap, menaikkan biaya iklan, dan sebagainya. Jumlah yang bisa dijadikan target penjualan tahun depan adalah jumlah yang sesuai dengan kapasitas produksi perorangan, perseroan, dan perkiraan mampu diserap oleh pasar. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya.
Berikutnya yaitu identifikasi biaya variabel dan biaya tetap. Masalah kompleks dalam analisis CVV adalah membagi seluruh biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Permasalahannya adalah tidak semua biaya dapat dengan mudah diklasifikasi menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Seringkali terdapat biaya yang tidak dapat diklasifikasikan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Kelompok pertama mencakup biaya-biaya yang biasa disebut biaya campuran. Contoh biaya tersebut adalah biaya listrik, air, dan telepon, di mana biaya tersebut mempunyai unsur biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya seperti ini, maka unsur biaya tetap dan biaya variabel harus dipisahkan. Cara-cara untuk memisahkan kedua sifat biaya tersebut antara lain dapat mempergunakan high low point method atau pemisahan secara statistik. Kelompok biaya kedua mencakup biaya yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai biaya tetap atau biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya totalnya akan bertambah atau berkurang sebanding dengan jumlah unit yang terjual. Namun ada biaya yang jumlahnya berubah, namun perubahan yang terjadi tidak sebanding dengan jumlah unit yang terjual. Misalnya, sebuah toko roti akan melakukan analisis CVP. Dalam analisis CVP, pihak toko memperkirakan setiap hari Sabtu dan Minggu karyawan akan bekerja 2 jam ekstra. Dalam hal ini, biaya lembur bukan merupakan biaya variabel, karena biaya lembur akan bertambah atau berkurang tergantung dari jumlah jam kerja lembur. Namun tidak ada jaminan bahwa setiap tambahan jam akan menghasilkan tingkat penjualan roti yang sama. Oleh karena itu, biaya lembur bukanlah biaya variabel. Dalam analisis CVP, hanya terdapat 2 jenis biaya, maka biaya lembur akan dimasukkan dalam kategori biaya tetap. Oleh karena itu, pengertian biaya tetap dalam analisis CVP melibatkan seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan yang tidak dapat digolongkan sebagai biaya variabel. Permasalahan lain yang mungkin timbul dalam implementasi rumus CVP adalah biaya variabel harus dinyatakan per unit dan tidak dapat dinyatakan dalam bentuk total. Misalnya dalam contoh toko roti tersebut, membuat roti dibutuhkan berbagai bahan baku termasuk air. Biaya air untuk membuat roti merupakan biaya variabel karena makin banyak roti yang dibuat, makin banyak air yang dipakai dan kenaikannya adalah proporsional. Permasalahan yang timbul adalah jika perusahaan ingin memperlakukan biaya air sebagai biaya variabel, maka perusahaan harus dapat menghitung berapa biaya air untuk membuat satu roti. Jika jenis roti yang dihasilkan perusahaan cukup banyak, maka perhitungan biaya per unit roti menjadi cukup sulit untuk dilakukan. Jika pihak lain membuat roti tidak menghitung biaya air per unit roti tetapi hanya mempunyai informasi mengenai total biaya air, maka biaya air untuk pembuatan roti meskipun sebenarnya dapat berubah harus tetap dimasukkan dalam kelompok biaya tetap. Dari penjelasan tersebut terlihat dalam analisis CVP banyak biaya yang termasuk dalam kelompok biaya tetap yang bukan merupakan biaya tetap seperti pada definisi yang telah disebutkan sebelumnya. Berikutnya, analisis cost volume profit dalam ketidakpastian. Analisis CVP yang digunakan pada tahap perencanaan memerlukan asumsi yang dibuat oleh pihak bisnis dan mungkin tidak sama dengan kondisi yang sebenarnya pada saat rencana dilaksanakan. Oleh karena itu, pertimbangan melibatkan unsur ketidakpastian. Dunia usaha dapat mengantisipasi ketidakpastian melalui 3 cara, yaitu 1. Safety margin. Perhitungan selisih antara jumlah unit yang diperkirakan dapat dijual oleh perusahaan selama periode analisis dan jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas. Margin of safety perusahaan semakin meningkat yang menunjukkan bahwa posisi perusahaan lebih aman walaupun dengan asumsi yang tidak tepat karena posisi perusahaan masih jauh dari titik impas. Sebaliknya, jika margin of safety perusahaan rendah, maka perusahaan berada dalam posisi rentan karena laba yang diperoleh bisa saja lebih kecil dari titik impas. Dengan kata lain, perusahaan mengalami kerugian. Yang kedua, operating leverage, mengukur proporsi biaya tetap dalam total biaya yang dikeluarkan perusahaan. Leverage operasi yang lebih tinggi menunjukkan proporsi biaya tetap yang lebih tinggi dalam bisnis. Rasio biaya tetap yang tinggi meningkatkan risiko yang dihadapi suatu perusahaan karena semakin tinggi biaya tetap suatu perusahaan maka labanya akan semakin fluktuatif. Rumus perhitungan leverage operasi adalah total margin kontribusi dibagi total laba operasi. Yang ketiga, analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas merupakan analisis yang digunakan untuk mencari faktor yang paling sensitif dalam analisis CVP. Faktor yang paling sensitif adalah faktor yang apabila terjadi penyimpangan dari asumsi yang akan mempengaruhi laba perusahaan. Itulah penyampaian materi dari kelompok 5. Terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.